haknya kita berikan pada orang lain. Kalau kita bisa buka-bukaan, perusahaannya orang Papua, yang kerja bukan orang Papua. APBD tahun 2024 struktur APBD Kabupaten Mimika, 7.500 paket penunjukan langsung. Itu untuk orang Papua. Adakah harapan orang Papua di Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid kedua? Persoalan otsus ini merupakan satu afirmasi untuk orang Papua. Undang-undang ini hadir, napasnya adalah afirmasi. Jadi di dalam undang-undang kalau kita baca dari awal sampai akhir, itu bunyinya semua adalah afirmasi. Afirmasi terkait dengan pendidikan, afirmasi terkait dengan kesehatan, afirmasi terkait dengan hak-hak kesejahteraan, afirmasi terkait bagaimana orang Papua terlibat di dalam pemberdayaan ekonomi. Ini semua kita baca. Dan terkait keuangan yang dalam jilid 2 ini salah satu poin yang tadinya sedikit dananya naik menjadi 2,5%. Dari 2% menjadi 2,5%. Pertanyaannya, apakah undang-undang ini bermanfaat tidak untuk kita, orang Papua? Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini, sebagai kepala daerah, saya selalu mendapat keluhan-keluhan dari masyarakat. Terdengar bahwa terkesan kita sendiri belum paham apa itu otsus Papua. Ini persoalan kita. Terkadang kalau kita bicara otsus, terus ini otonomi khusus. Jadi kalau otonomi khusus itu berarti semuanya adalah untuk orang Papua. Benar. Tapi konsepnya adalah afirmasi. Napasnya adalah afirmasi. Percepatan pembangunan, percepatan pendidikan, percepatan kesehatan. Bagaimana kita menyikapinya? Pemerintah daerah sebagai ujung tombak di lapangan. Bagaimana kita terus melakukan sosialisasi untuk kepentingan-kepentingan ini. Salah satu contoh di Peraturan Presiden nomor 70 terkait pengadaan barang dan jasa. Di daerah lain, kalau orang bilang penunjukan langsung, itu sampai hanya 200 juta. Pekerjaan proyek, ini saya bicara proyek. Ini kan lebih banyak bicara tentang proyek terus nih. Di Papua 1 miliar. Ditujukan kepada orang Papua. Dan perusahaannya harus orang Papua. Persoalannya, banyak masih orang Papua berteriak. Kok kita tidak dapat kegiatan-kegiatan itu? Kegiatan kami tidak ikut tender nih. Tapi penunjukan langsung. Kenapa kita tidak dapat? Bapak Ibu sekalian, di dalam struktur anggaran APBD kita, itu tercermin bahwa orang Papua diutama. Kita lihat ada kegiatan padat karya, ada kegiatan penunjukan langsung, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus ditujukan kepada masyarakat asli. Namun kita sendiri tidak paham soal ini. Haknya kita berikan pada orang lain. Kalau kita bisa buka-bukaan, perusahaannya orang Papua, yang kerja bukan orang Papua. Aturan mengatakan, kalau kita bicara soal aturan, memang betul. Perusahaannya orang Papua, namanya orang Papua. Tapi yang kerja bukan orang Papua. Pemilik perusahaan itu juga bukan orang Papua. Kita mau selalu seperti itu. Terus kita teriak, bukan, tidak ada manfaat bagi kita peraturan ini. Padahal karena kita sendiri juga. Kemudian kita mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah memperhatikan kita. Padahal pemerintah sudah perhatikan luar biasa. Anggaran penunjukan langsung APBD tahun 2024 struktur APBD Kabupaten Mimika. 7.500 paket penunjukan langsung. Itu untuk orang Papua. Tendernya 500 paket. Artinya kita tujukan betul untuk orang Papua. Tapi orang Papua bilang, loh kami ini kan kontraktor, saya hitung kontraktor orang Papua cuma 340. 7.500 pekerjaan ini berarti semua bisa dapat 2-3 pekerjaan. Tapi kenapa tidak dapat? Ternyata kita dapat, kita kasih orang lain yang kerjakan. Kita ambil saja presentasinya. Ini persoalan-persoalan kita. Yang sebenarnya kita sendiri tidak sadari bahwa kita sendiri mengkerdilkan kita. Ini persoalan kita. Saya selalu teriak, ini benar gak? Tapi ternyata memang terjadi. Ini Bapak Ibu sekalian, terjadi muncul konflik. Konflik-konflik yang kecil antara kita sendiri.